Oke, halo teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas terkait video tutorial singkat untuk project management versi 1.1 ya. Ada update. Jadi di sini ada project name sama seperti biasa, task description, lalu assign-nya ke siapa, priority-nya apa, current statusnya apa, lalu start-nya tanggal berapa gitu ya. Di sini kita double klik untuk memilih tanggalnya, and due date-nya juga. Lalu di sini ada progress per masing-masing pekerjaan dari masing-masing project per PIC, itu akan update manual per PIC untuk progresnya seperti apa. Jadi kalau misalnya dia 100, dia otomatis langsung close. Di sini kita bisa ganti ya sesuai dengan progresnya per saat ini. Lalu incoming due date-nya ini bisa clustering ya. Di sini ada aging dari end due date sampai dari hari ini itu berapa hari sampai ke due date-nya. Lalu incoming due date ini clustering ya, next 21 sampai 30 hari dan seterusnya. Lalu di sini ada status open, berikutnya ada report link. Jadi kolom untuk update link terkait validasi pekerjaan sudah selesai seperti itu. Lalu di sini ada timeline project yang kita buat secara dinamis dan nge-link dengan taskmaster. Ini kita tidak perlu update manual ya, jadi dia nge-link semua sama taskmaster. Lalu kita klik misalnya di sini this week gitu ya. This week itu otomatis dia berubah ke ini ya. Jadi kita bisa melihat timeline progress dari masing-masing pekerjaan. Kita juga bisa filter projectnya. Misalnya saya mau lihat project A aja. Nah ini project A aja, kita bisa print, lalu kita preview dengan teman-teman seperti itu ya. Lalu berikutnya ada dynamic Kanban board yang kita bikin secara dinamis ya. Di sini kita bisa pilih sesuai dengan kemauan kita. Jadi assign-nya misalnya saya mau lihat pekerjaan Pak Dito. Nah ini dia. Lalu saya mau pilih urgent only. Nah ini urgent only dan current statusnya di sini mungkin yang pending atau yang research saja ya. Nah ini muncul. Jadi bisa difilter sesuai dengan apa variabel yang kita ingin tampilkan seperti itu. Lalu berikutnya di sini ada due date control untuk melihat clustering kita ya, incoming due date dari masing-masing project. Saya mau lihat project A, jadi incoming due date 10 sampai 20 hari lagi itu ada project A, description task 6 sama task 4, assign-nya to Dito ya, progressnya masih 20%. Dan seterusnya ya, bisa kita pilih sesuai dengan project name-nya, incoming due date-nya, dan assign to-nya siapa. Lalu di sini ada raw budget control, kita bisa lihat dan kita bisa input di sini tanggal berapa, double klik untuk memunculkan kalender, lalu project-nya project apa. Di sini ada kategori cost-nya ya, transportation, accommodation, meals and entertainment dan lain-lain. Lalu di sini ada kategori cost, ini abu-abu berarti dia formula ya, jadi nggak perlu diupdate. Lalu ini usernya siapa dan cost-nya berapa seperti itu. Dan ini abu-abu ya, jadi ini formula. Lalu di sini ada notes yang bisa diupdate dari tanggal berapa, dari siapa ke siapa, lalu message-nya apa, due date-nya, finish date, serta statusnya. Secara otomatis terupdate ketika sudah mengisi finish date, dia bakal close. Lalu di sini ada option, nah, kita bisa pilih project name-nya, misalnya namanya project-nya apa. Ini biar baru simulasi ya, project A, B, C, D. Lalu di sini ada karyawannya siapa aja, timnya siapa aja ya. Kita bisa update di sini. Lalu di sini cost list yang tadi itu kita bisa ganti ya. Jadi misalnya ada beberapa dari rekan-rekan yang mau menambahkan atau menghilangkan jenis atau tipe kategori cost yang kita sudah update di sini, itu bisa diganti langsung di sini. Lalu di sini ada terakhir ada budget control, kita bisa lihat di sini ya. Misalnya project nya apa kita pilih di sini. Jadi planning budget di 12M ini kita isi manual. Lalu actual budgetnya sesuai dengan raw budget control yang tadi kita input ya. Jadi percentage-nya budgetnya itu baru 12,09%. Nah di sini ada slicer yang bisa kita pilih. Misalnya saya mau pilih project A gitu ya. Kita mau read project A. Di sini kita terlihat ya, actual cost kategori paling gede itu di labor cost di 56,9%, lalu di equipment cost 26,7%, dan material cost di 14,2%. Lalu actual cost base kategori, ini overtime cost-nya paling tinggi ya, di 399 juta, equipment rental di 388, dan paling kecil di supervision and coordination di 32 juta. Actual cost by user, ini based on usernya pengeluaran ya, jadi Fanny paling besar di sini 947 juta, paling kecil itu Dito. Lalu actual cost by user ini persentase dari angka ini ya. Jadi paling besar Fanny di 65,3%. Lalu di sini ada actual cost monthly. Jadi bulan Mei sampai bulan Juli itu ada penurunan cost dari 605, 492 dan 354 juta. Dan ini otomatis terupdate kalau misalnya kita memang 1 tahun progresnya itu bakal muncul di sini dari bulan 1 sampai bulan 12 ya, sesuai dengan
sesuai dengan kita inputnya seperti itu. Lalu di sini ada dashboard untuk kontrol ya. Project name-nya, misalnya saya mau klik project A, di sini kita bisa lihat tes statusnya seperti apa sekarang, complete, in progress, pending, research, lalu tes priority-nya dari masing-masing PIC. Dari sini ada project progress-nya, project A, planningnya, open-nya berapa, close-nya berapa, terus presentasinya berapa. Dan ini quantity test by due date ya, next 10 sampai 20 hari ada berapa tugas, close ada berapa. Lalu di sini test by priority ya, ada urgent, on hold, low, dan medium seperti itu. Ini juga dinamis sesuai dengan project yang kita inginkan untuk ditampilkan seperti itu ya rekan-rekannya.